Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semansa semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar zakat bersama Bapak Samsul. Hai Bapak Samsul. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat nih Pak? Ya, alhamdulillah. Gimana Mbak Diah, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Alhamdulillah. Pak. Nggih. Nih Pak, saya ingin bertanya-tanya mengenai zakat nih Pak. Iya. Kan apalagi sekarang mendekati Hari Raya Idul Fitri, kita kan banyak sekali pembahasan tentang zakat ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin nanti Pak Samsul bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman semansa semua agar semakin paham tentang zakat nih Pak. Nah, sebelum menjelaskan macam-macam zakatnya nih Pak, boleh dijelaskan dulu zakat itu apa Pak sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, dalam ajaran agama Islam itu zakat memang termasuk salah satu rukun Islam. Itu memang dalam ajaran agama Islam itu hamba atau umat Islam ini mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yang terdiri dari 5 itu. Ada yang berhubungan langsung dengan Allah, ada juga yang berhubungan dengan manusia. Salah satunya adalah zakat ini. Zakat ini adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah sekaligus berhubungan langsung dengan manusia. Zakat secara bahasa itu bisa diartikan nama. Nama itu artinya subur, ya, atau juga al-barokatu, itu keberkahan, atau juga bisa diartikan secara bahasa zakat itu toharoh atau suci. Nah, hal ini termaktub dalam Kamus Lisanul Arab Ibnu Mudir, itu bisa berarti an-nama subur atau menyuburkan, al-barokatu atau keberkahan, atau juga toharoh suci. Dari pengertian bahasa ini terangkum dalam firman Allah dalam Al-Quran, yakni dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khud, ambillah, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, sodakotan tutahhiruhum, ya, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, wa tuzakkihim. Nah, pengertian ini akan memberikan sebuah makna. Zakat akan menyucikan orang yang mengeluarkan dan akan menumbuhkan pahala. Jadi selain menyucikan, zakat juga akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang yang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang kaya. Baik, pengertian zakat secara terminologi, kalau secara bahasa tadi bisa diartikan nama, menyuburkan, kemudian toharoh, menyucikan, dan barokah atau memberikan keberkahan. Secara syara atau secara istilah, zakat secara umum diartikan merupakan bagian dari sebagian harta milik untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mengacu kepada ketentuan syara kapan dan berapa yang harus dikeluarkan untuk kelompok tertentu tersebut. Jadi zakat itu adalah memberikan sebagian harta yang menjadi hak miliknya kepada orang lain atau kelompok untuk dimiliki, ya, kelompok tertentu tentunya, dengan ketentuan syara. Jadi ketentuan syara itu nanti bahwa ada aturan-aturan, berbeda dengan sodako, berbeda dengan infak, berbeda dengan
amal jariah lain. Jadi zakat itu memang ada aturannya ataupun ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Itu. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, jadi perlu diketahui oleh sahabat semansa bahwa di Indonesia ini pemerintah Republik Indonesia ini sudah mengatur tentang pengelolaan zakat. Bukan berarti pemerintah ini ingin campur tangan, tidak, tapi ingin memfasilitasi umat Islam bagaimana mengelola zakat ini. Jadi definisi zakat menurut undang-undang itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Jadi tidak hanya orang tapi juga badan usaha. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sama seperti tadi, sesuai dengan ketentuan atau aturan tertentu. Jadi dengan syariat ajaran agama Islam. Jadi harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan yang berhak. Kalau tadi kelompok tertentu, lah ini yang berhak. Jadi ada yang berhak. Tidak sembarang orang bisa menerima zakat gitu. Yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam gitu. Seperti itu. Karena zakat ini nanti tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Jadi zakat itu harus diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu, golongan atau orang tertentu yang sudah diatur dalam syariat ajaran agama Islam. Nah, itu mungkin berkaitan dengan zakat dulu gitu. Untuk macam-macam zakatnya sendiri itu apa saja ya Pak? Zakat itu secara umum memang ada dua. Gitu, macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat nafs atau zakat fitrah, nafsi atau zakat diri pribadi. Yang kedua adalah zakat mal. Itu. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini banyak dasarnya dalam Al-Quran, hadis Nabi dan ijma ulama itu bahwa dasar hukum tentang zakat itu kalau dalam Al-Quran kata zakat itu ada 31 buah kata zakat yang diulang-ulang. Kemudian 82 kali diulang dan disandingkan dengan kata sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Biasanya seperti itu ya. Itu 82 kali. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini dasar hukum tentang zakat gitu. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana disebutkan bunyal islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pondasi bangunan. Yang pertama adalah syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, syahadat kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian wa iqamis sholah, mendirikan sholat, menunaikan sholat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wal haji dan haji, wasyaumi ramadan dan puasa Ramadan. Untuk penyebutan redaksi ini memang ada perbedaan, tapi memang ada 5 bangunan atau 5 asas dalam ajaran agama Islam ini, yang mana zakat termasuk salah satu rukun Islam itu sendiri. Zakat itu dibagi menjadi 2 tadi dikatakan, bahwa yang pertama adalah zakat fitri atau zakat nafsi, kemudian zakat mal. Zakat fitri sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala abdin wa harri wa dzakari wal untha was sohirin wal kabiri minal muslimin wa amaro biha an tu'addiya qabla khurujin nas ila sholati. Jadi maksud hadis ini adalah difardukan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah sebesar 1 sok. 1 sok itu sok itu ukuran yang ada di daerah sana Timur Tengah.
baik Madinah maupun di Mesir dan lain sebagainya itu di Timur Tengah itu ukurannya sok atau liter lah gitu, liter ya, soan. Satu sok itu berapa? Nanti dijelaskan, gitu ya, saya jelaskan. Satu sok min tamrin, gitu. Mulai zakat satu sok dari kurma atau gandum, ya, untuk diberikan, gitu, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini kewajiban zakat fitrah. Ya. Tadi zakat fitrah diwajibkan untuk mengeluarkan satu sok. Satu sok itu kalau menurut Hanafi itu dikonversi itu sekitar 3,8 kg. Kemudian menurut Imam Maliki itu 275 gram. Sedangkan Imam Syafi'i itu 2,75, sedangkan Imam Hambali itu 2,75 gram. Kalau di Indonesia sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa satu sok itu kurang lebih setara dengan 2,8 kilogram gitu, kurang lebih. Nanti mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah, mohon bisa dikoreksi gitu ya, satu sok itu. Kemudian zakat fitrah ini tadi dalam hadis disebutkan antu adiya qabla khurujin nas ila sholati. Ini lebih baik dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sebelum melaksanakan sholat Id itu bagi laki-laki atau perempuan, hamba saya yang sudah merdeka, baik yang kecil maupun yang dewasa, untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu kewajiban bagi setiap muslim, baik itu balik maupun belum balik. Anak kecil sudah mempunyai kewajiban zakat, di mana nah, ini zakatnya dari mana? Tentunya dari orang tuanya. Orang tuanya, selama orang tuanya mampu atau berkecukupan, atau pada waktu itu ada rezeki lebih untuk satu hari atau untuk kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat, dan anggota yang ditanggungnya atau orang-orang yang diberikan nafkah itu wajib untuk dikeluarkan zakat, termasuk anak kecil. Itu. Jadi zakat fitrah ini zakat pribadi, baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, atau istilahnya baik yang sudah balik atau belum balik, untuk bisa melaksanakan zakat fitrah gitu. Kapan? Dimulainya adalah ketika bulan Ramadan sampai nanti ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada kaul yang mengatakan bahwa boleh mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri rentang 2 hari boleh, tapi lebih afdolnya, lebih utamanya kalau kita mengambil kehati-hatian, kita harus hati-hati bahwa lebih baik dikeluarkan ya ketika bulan Ramadan sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sebelum terbitnya matahari. Itu matahari pada tanggal 1 Syawal itu untuk zakat fitrah. Sedangkan zakat mal, tadi kan zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu hasarnya yang pertama adalah dari surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 263 juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayah. Ini dasar dari zakat mal. Gitu. Zakat mal itu apa? Mal itu secara bahasa adalah harta. Kalau zakat mal berarti zakat harta. Nah, zakat harta itu apa? Terdiri apa? Nah, zakat harta atau zakat mal ini dalam ajaran agama Islam sebenarnya pada waktu dimulainya diwajibkan zakat, yakni ketika
Rasulullah SAW berada di Madinah kurang lebih tahun kedua Hijriah, itu sudah dimulai diwajibkan zakat. Nah, harta yang harus dizakati itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah emas, perak, barang tambang, kemudian hasil perniagaan atau perdagangan, kemudian tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak atau binatang ternak. Nah, ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini jadi pada hakikatnya zakat mal itu terdiri dari emas. Orang yang sudah mempunyai emas atau perak atau juga mempunyai harta tambang, kemudian harta perniagaan atau perdagangan, ya, buah-buahan atau pertanian, binatang ternak, itu wajib dikeluarkan zakat. Kapan mengeluarkan zakat? Nah, ini tadi itu disebutkan bahwa dikeluarkan sesuai dengan aturan syara itu ya. Aturan syara itu zakat itu adalah dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Pada masa dahulu itu zakat hanya diwajibkan kepada harta-harta tertentu, yakni emas, perak, harta perniagaan, hasil pertanian, kemudian barang tambang. Kemudian bagi orang yang sudah atau memiliki emas seberat 85 gram, maka ini sudah mencapai nisab. Gitu ya, sudah mencapai nisab dan ini wajib untuk mengeluarkan zakat jika sudah mencapai 1 tahun atau istilahnya haul. Haul itu masa. Kalau nisab itu ukuran, kalau haul ini masa. Jadi masanya berapa? 1 tahun. Harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Jadi harta yang wajib dizakati adalah harta tertentu atau semua harta hak milik yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Kalau misal kita punya emas seberat 85 gram, kemudian kita miliki sudah selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau perak itu nisabnya 595 gram. Kita mempunyai perak seberat 595 gram. Ya, itu sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Nah, itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau pertanian, hasil pertanian itu jika sudah mencapai 653 kg, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Kalau pertanian ini, khusus pertanian adalah 10% jika tanah pertanian itu tidak menggunakan irigasi atau istilahnya tanah tada hujan. Jadi airnya tidak melalui beli atau pakai mesin dan lain sebagainya. Tapi kalau airnya itu pakai mesin gitu, tidak tada hujan, maka 5% gitu mengeluarkannya sebesar 5% ya. Kemudian zakat hewan ternak itu bermacam-macam. Jadi ada unta, sapi dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian yang berkaitan dengan zakat mal, kalau saat dahulu itu memang hanya berkisar kepada emas, perak, harta perniagaan, kemudian barang tambang atau harta perniagaan itu, kemudian juga hewan ternak tadi, pertanian. Nah, saat ini kan banyak yang mengatakan istilahnya zakat profesi gitu. Pernah dengar enggak zakat profesi ya? Zakat profesi itu sebenarnya zakat penghasilan atau zakat yang didasarkan kepada penghasilan dari profesi kita. Kalau profesi kita guru, ya penghasilan guru berapa, kemudian kalau profesinya dokter penghasilannya berapa lah. Itu sebenarnya pada zaman dahulu tidak ada zakat profesi itu, namun dengan berkembangnya zaman ini ternyata penghasilan salah satu atau penghasilan profesi-profesi ini tadi
itu setara dengan penghasilan atau kekayaan baik itu pertanian atau perdagangan gitu. Jadi seorang petani ketika 3 bulan atau 5 bulan menghasilkan gabah, atau misalkan ini kan petani padi ya, petani padi menghasilkan gabah sekitar 1 ton gitu 3 bulan. Nah, ternyata profesi seorang dokter itu 1 bulan lebih dari 1 ton beras atau padi. Maka ini menurut ulama kontemporer, kalau dulu tidak ada zaman ulama mazhab itu zakat profesi tidak ada, tapi zaman ulama kontemporer ini zakat profesi ada. Jadi memang harus mencapai nisab dan haul gitu, mencapai nisab dan haul ya, seperti itu. Jadi zakat memang dibagi 2, zakat fitrah dan zakat mal gitu. Itu ya, tadi sudah dijelaskan masing-masing dari zakatnya, ada zakat mal dan fitrah ya Pak Nggih. Nah Pak, kalau misalnya zakat mal itu kan tadi Bapak menjelaskan, baik zakat mal, zakat fitrah itu kan Bapak menjelaskan kelompok orang tertentu yang mendapatkannya nggih Pak Nggih. Nah, itu kelompoknya bisa dijelaskan Pak, siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat dari kita? Jadi memang zakat itu tidak bisa didistribusikan kepada semua orang. Ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati, bahwa zakat itu harus didistribusikan atau diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, apa dasarnya? Yakni dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwasannya orang yang berhak menerima zakat itu terdiri dari 8 asnaf atau 8 golongan atau 8 kelompok. 8 kelompok itu siapa saja? Gitu ya. Dalam surat At-Taubah itu ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini 8 kelompok yang wajib diberikan zakat. Selain kelompok ini tidak boleh. Menurut ulama dan kesepakatan ulama, zakat itu harus didistribusikan atau diberikan kepada 8 kelompok ini. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Fuqara ini jamak dari kata fakir. Artinya adalah para orang-orang fakir. Siapa fakir? Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi orang fakir atau fuqara ini orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap ataupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia kekurangan, sangat kekurangan sekali fakir ini. Nah, ini wajib diberikan zakat. Tentunya fakir ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Fuqara wal masakin, miskin, orang-orang miskin. Miskin itu siapa? Miskin itu di atas fakir, atau istilahnya statusnya di atas. Soal fakir itu paling bawah gitu. Orang yang tidak mempunyai penghasilan juga tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Kalau miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan ada penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Gitu. Ini orang miskin. Kemudian wal amilin adalah para amil, pengurus zakat. Walaupun dia kaya tapi dia mengelola mengurusi zakat, dia wajib diberikan zakat. Ya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam atau orang yang imannya masih lemah, supaya dia semakin mempunyai keteguhan hati untuk memeluk Islam
atau masuk dalam ajaran agama Islam, mendalami ajaran agama Islam sehingga dia wajib diberikan zakat. Kemudian juga hamba sahaya. Kalau saat ini hamba sahaya sudah tidak ada. Okay. Kelompok selanjutnya adalah gharimin, orang-orang yang banyak hutangnya. Orang yang banyak hutangnya. Ya, ini wajib diberikan zakat. Kemudian fisabilillah. Ya, fisabilillah wabnis sabil yang terakhir. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil adalah musafir yang berjuang di jalan Allah, atau musafir, seorang musafir muslim yang berjuang di jalan Allah. Jadi zakat ini harus diberikan kepada 8 golongan ini. Tidak boleh selain itu. Tidak boleh itu. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat, nih Pak. Nah, terus membahas zakat mal nih Pak. Tadi, kalau zakat mal itu kan, kalau kita nih sebagai guru memiliki pekerjaan itu kan kita memiliki penghasilan setiap bulan. Nah, zakat mal itu dikeluarkannya setiap kita mendapatkan rezeki itu, setiap kita mendapatkan penghasilan, atau dikumpulkan dulu nih Pak, misalnya saya mau mengeluarkan zakatnya nantilah 1 tahun saja. Nah, nanti baru dijumlahkan per bulan ini berapa persen diakumulasikan selama 1 tahun baru kita keluarkan zakat itu. Atau setiap kali kita mendapat penghasilan langsung kita keluarkan. Baiknya seperti apa Pak? Misal seorang guru penghasilannya baik, ini sebenarnya sudah ada kalkulator zakat. Coba nanti sahabat semansa bisa berkunjung ke situsnya basnas.co.id untuk mengakses kalkulator. Itu ada zakat profesi, nanti tinggal memasukkan penghasilannya per bulan berapa, kemudian ada tambahan masukan-masukan lainnya, apakah dia nanti wajib atau tidak, itu sudah terlihat. Nah, itu terlihat apakah dia wajib zakat atau tidak. Kemudian persoalannya apakah dikeluarkan setiap bulan atau sekaligus langsung 1 tahun. Memang zakat profesi ini dikiaskan dengan pertanian sebenarnya, itu bahwasannya yang sudah mencapai nisab, jika penghasilannya sudah mencapai nisab, yakni setara dengan 600 berapa tadi kilogram gabah, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini boleh dikeluarkan setiap bulannya, boleh nanti di total di akhir tahun, di akhir tahun gitu, dari Januari ke Januari, kalau ke Syawal ya ke Syawal lagi gitu. Itu seperti itu. Boleh setiap bulan asal dia sudah kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi ada istilah itu, kalau dia sudah menjadi muzaki itu orang yang berhak mengeluarkan zakat atau yang punya kewajiban zakat. Kalau mustahik, orang yang menerima zakat gitu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih Pak, kalau misalnya zakat mal itu lebih baik kita keluarkan untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan, saudara-saudara kita, atau ke orang-orang terdekat dulu nih Pak, seperti orang tua, saudara kandung, atau ya saudara-saudara sepupu yang termasuk dalam keluarga kita, itu lebih baik ke keluarga dulu atau langsung ke orang di luar sana Pak? Zakat sebaiknya dikeluarkan kepada orang terdekat atau keluarga dulu atau orang lain. Memang tadi telah disebutkan zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain 8 golongan tadi, gitu ya, 8 golongan tadi. Kalau keluarga kita ada termasuk dalam 8 golongan, kalau memang, tapi kalau zakat diberikan kepada orang tua, itu mohon maaf, sebenarnya kewajiban seorang anak adalah jika orang tuanya tidak mampu maka memberikan nafkah orang tuanya ini. Jadi kebutuhan sehari-hari harus ditanggung oleh anaknya yang mampu ini. Nah, ketika dia menanggung nafkah orang tuanya, berarti dia juga wajib mengeluarkan zakat orang tuanya. Jadi tidak malah diberikan zakat, karena zakat ini kan tadi membersihkan gitu ya. Jadi 8 golongan itu kalau secara tekstual tidak disebutkan orang tua tidak, ya. Tapi jika orang tuanya itu
dalam 8 golongan ini, maka ya mohon maaf ini sahabat semansa, jangan sampai mempunyai apa ya istilahnya, ketika orang tuanya ini memang kekurangan, maka sudah menjadi kewajiban atau kita tanamkan dalam diri kita kebutuhan kita. Saya butuh untuk memenuhi nafkah orang tua saya, kan gitu. Jadi tidak diberikan zakat gitu. Jadi tidak, kecuali kerabat yang sudah jauh, mungkin famili, sepupu dan sebagainya, jika masih dalam 8 golongan ini maka boleh itu diberikan kepada 8 golongan itu. Kalau seandainya familinya itu masuk dalam 8 asnaf atau 8 golongan atau orang yang berhak menerima zakat ini, itu boleh. Tapi sekali lagi, ketika orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka jangan berikan zakat lah, tapi sudah menjadi kewajiban atau kebutuhan sebagai anak untuk memberikan nafkah atau membackup seluruh kebutuhan orang tua kita, karena kita dari kecil diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tua kita, tentunya itu dengan susah payah. Ketika orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja, maka kewajiban dan kebutuhan kita untuk bisa memberikan atau memenuhi semua kebutuhan orang tua itu, gitu. Itu, Mbak. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua oleh Pak Samsul ya Pak. Semoga pertanyaan tadi menjawab juga pertanyaan-pertanyaan sahabat semansa di rumah mengenai zakat. Mbak, jadi sudah tidak bingung-bingung lagi nih, apalagi sekarang ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Pasti sahabat semansa juga sekarang sudah mulai sibuk mengurus zakat fitrah ya. Semoga penjelasan dari Bapak Samsul bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang diberikan, bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga juga bermanfaat. Semoga juga bisa menjadi amal jariah untuk Bapak Samsul. Amin. Baik sahabat semansa semuanya, cukup sekian untuk podcast Ramadan kali ini. Nantikan podcast selanjutnya hanya di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.